Ayo. Oke. Ayo, siapa yang bisa? 2x kuadrat ditambah dikurang 7x tambah 6. Ayo, teman-teman. Siapa yang bisa? Tak adakah? Tak adakah? Ayo teman-teman, adakah yang berani coba? Berarti teman-teman tidak bisa dibiarin begini. Saya kasih kepercayaan, kalian ternyata teman-teman tidak mau kerjain. Ayo. Oke. Oke, baiklah. Coba dikasih jalan ya. Oke. Ya. Oh, oke. Nah, baik. Oke. Nah, sekarang coba teman-teman. Nanti kita akan belajar kenapa kita harus menggunakan rumus ABC, kapan kita gunakan faktorisasi. Teman-teman, cara ini mempunyai kelebihan dan kelemahan. Oke, yang pertama, kalau dia faktorisasi, kalau angkanya itu masih mudah untuk kita faktorkan, silahkan kita faktorkan. Tetapi kalau misalnya dia nanti sudah susah kita faktorkan, baru kita gunakan rumus ABC. Oke? Ya, Mbak Nuri. Ada yang sedikit itu yang kurang Mbak Nuri. Oke? Ada sedikit yang kurang. Mbak Nuri lupa membagikan 2. Oke, baik. Coba kita ini Mbak Nuri sudah apa? Untuk model faktorisasi. Ini itu sudah mengacu gitu. Sudah mengacu, tinggal ada yang kurang. Oke, baik, teman-teman. Sebenarnya begini, saya kalau kita menggunakan konsep faktorisasi, kita bisa gunakan model begini teman-teman. Oke, sudah. Saya akan mempermudah teman-teman mencoba untuk membuat konsepnya lebih mudah. Yang kemarin kita sudah belajar kan untuk yang X-nya, yang A-nya sama dengan 1, kita sudah bisa menentukan, yaitu dengan menentukan 2 angka yang kalau kita jumlahkan itu sama dengan nilainya adalah B atau koefisien dari si X. Kemudian jika kita kalikan kedua angka itu, maka nilainya adalah yang konstantanya ini, yaitu itu kalau dia koefisien X kuadratnya atau A-nya itu sama dengan 1. Nah, bagaimana jika 2? Teman-teman, itu konsepnya tetap sama, tapi saya akan coba konsepnya dasar itu tadi adalah kalau X-nya sama dengan 1. A-nya sama dengan 1. Nah, sekarang kalau A-nya sama dengan 1, itu mudah kan kita faktorkan. Nah, bagaimana lebih dari 1? Oke,
Nah, teman-teman usahakan dulu bagaimana supaya ini 1. Oke, usahakan supaya ini 1. Nah, itu Mbak Nuri mungkin sudah mengingat waktu pelajaran kita pernah membahas ini, itu dikalikan kemari teman-teman. Oke, coba saya buat. Ini koefisien X kuadratnya itu dikalikan ke konstantanya, ke 6. Oke, jadi kalau dikalikan ke 6, jadi berapa dia? Nah, ingat, karena kita sudah kalikan, dia menjadi X kuadrat. Oke, dikurang 7X ditambah 12. Nah, kenapa menjadi 12? Karena tadi 2-nya sudah kita kalikan ke 6. Nah, begini. Nah, kalau sudah bentuknya A-nya sama dengan 1 di sini, oke, maka ini sudah mudah kita faktorkan. Ayo, teman-teman, coba difaktorkan. Mbak Nuri sudah buat pemfaktorannya. Katanya angkanya adalah minus 4 dengan minus 3. Nah, kalau minus 4 dengan minus 3 kita tambahkan hasilnya minus 7. Kemudian minus 4 dan minus 3 kita kalikan hasilnya adalah berapa? Hasilnya adalah 12. Jadi bisa kita tulis X dikurang 4 kali X dikurang 3. Oke. Selesai sampai di sini Mbak Murni? Oh, tidak. Oke. Coba perhatikan. Ini adalah faktorisasi kalau dia bentuknya X kuadrat dikurang 7X tambah 12. Sedangkan yang kita miliki adalah 2X kuadrat dikurang 7X tambah 6. Nah, ini tadi adalah sebuah pemisalan yang baru. Artinya kita misalkan dia. Gitu. Tapi kalau sebenarnya bentuk umum kita adalah ini. Oke, ini adalah bentuk umum kita. Tapi kita ambil suatu langkah yang mudah supaya kita mudah memfaktorkannya. Tetapi itu tidak serta-merta bahwa ini adalah faktorisasi dari ini. Oke? Ini tidak serta-merta adalah faktorisasinya ini. Oke? Nah, ini faktorisasinya dari sini. Sementara ini tidak sama dengan ini. Ini hanya kita misalkan bagaimana mempermudah mencari pemaktorannya ini. Nah, jadi bagaimana selanjutnya, Kak Murni? Nah, ingat, tadi kita kalikan 2, toh? Iya, toh? Iya tidak? Kita kalikan 2, kan? Iya. Nah, karena kita kalikan 2, maka di sini harus ada 2. Oke? Di sini harus ada 2. Oke, bisa teman-teman, di depannya harus ada 2. Oke? Nah, jadi begini dia. Harus ada 2, berarti di sini harus ada 2X dikurang 4. Di sini 2X dikurang 3 sama dengan 0. Oke? Nah, usahakan yang namanya pemaktoran itu dia adalah faktor-faktornya itu adalah yang sederhana. Nah, sementara ini masih bisa kita bagi 2, kan? Maka ini menjadi X dikurang 2 kali 2X dikurang 3 sama dengan 0. Oke, coba teman-teman. Coba ini sekarang ini coba kalian kalikan. Apakah ini hasilnya? Itu ya, cara menentukan apakah ini faktornya ini adalah ketika kita kalikan balik dia harus hasilnya begini. Coba. Ini kenapa tadi jadi X kurang 2? Karena ini sama-sama kita bagi 2. Kita harus ambil yang sederhana. Oke? Kalau tidak nanti angkanya besar, ketika kita kalikan juga nanti besar. Oke, jadi begini. Coba kita kalikan ini. Dah, ini kemari toh. Jadi ini kemari, baru ini kemari, ini kemari, ini kemari. Ya kan? Ayo. Jadi berapa itu, teman-teman? Harus kembali dia ke bentuk yang awal. Berarti dia X dikali 2X menjadi 2X
kuadrat. Oke, maaf, ini tidak perlu ada tanda kurung. Sudah, baru X dikali negatif 3. Berarti min 3 X dikurang. Oke, 2X dikali 2 dikali 2X berarti 4X. Oke, baru min 2 dikali min 3 berarti positif toh, min kali min dengan 0. Oke, coba kita lihat. Ini 2X kuadrat. Tidak ada yang 2X kuadrat dikurang. Ini kan menjadi 7X toh. Teman-teman masih mengikuti kan? Sama dengan 0. Oke, coba dilihat teman-teman. Pas sama nggak? Sama kan? Oke. Nah, itu tadi. Kalau ini kita kalikan, maka hasilnya itu bukan ini. Oke? Kalau ini kita kalikan, hasilnya itu bukan ini, tapi ini. Tapi kenapa tadi kita perlu ini, teman-teman? Supaya mempermudah kita memfaktorisasikannya. Oke? Sudah? Nah, dapatlah kita faktorisasinya ini. Inilah faktorisasi dari 2X kuadrat. Sudah kita buktikan kan? Setelah kita kalikan, hasilnya juga sama. Jadi teman-teman, pemfaktoran itu kita pecah dia menjadi faktor-faktor. Kalau kita kalikan balik, dia harus sama ke bentuk umumnya, yaitu ini. Oke? Berarti kalau ini, oke, kita kan sekarang mau cari akarnya ya kan? Tapi tadi saya bawa teman-teman kepada faktornya untuk membuktikan apakah faktornya ini sudah merupakan yang benar untuk persamaan kuadrat kita. Oke, berarti yang mau kita cari adalah ininya, akarnya. Sekarang teman-teman dari sini, berarti berapa akarnya? Ayo. Ayo, akarnya berapa ini? Ayo. Ini kan X kurang 2 sama dengan 0. Gitu? X kurang 2 sama dengan 0. Oke, berarti dapat X1 sama dengan 2. Oke, satu lagi. 2X dikurang 3 sama dengan 2X dikurang 3 sama dengan 0. Maka diperoleh 2X sama dengan 3. Oke, berarti X sama dengan, berarti X-nya sama dengan berapa? 3/2. Oke, X2 ini ya. Bisa? Bisa? Bisa kan? Bisa tidak, teman-teman? Bisa untuk yang A-nya lebih besar dari 1. Nah, untuk yang dia A-nya nanti lebih kecil dari 1 juga bisa. Asalkan A-nya tidak sama dengan 0 itu. Misalnya setengah juga nanti tetap kita kalikan pertama dia ke sini. Sudah, baru kita faktorkan. Nah, seandainya kalau kalian kewalahan mengerjakannya, faktorisasinya, baru gunakan rumus ABC. Oke, tapi kalau dia bentuknya sederhana begini, dia tidak perlu kita gunakan rumus ABC. Karena rumus ABC itu ada di dalam kuadrat, nanti ada lagi akar. Jadi itu lebih mempersulit kita. Jadi kalau angka-angkanya itu sederhana, gunakanlah dengan faktorisasi. Oke, dan yang bisa difaktorkan. Karena ada dia nanti pemaktorannya yang dalam bentuk akar. Teman-teman kewalahan. Kalau sudah seperti itu dia, maka gunakanlah rumus ABC. Oke, bisa? Ini sudah bisa? Nah, teman-teman, kemarin kan saya bilang waktu kita dalam pertemuan ini juga, pertemuan di matematika, teman-teman kalau semakin memahami, semakin tahu bagaimana caranya mengerjakan soal itu dengan mudah. Oke, mengerjakan masalah itu dengan mudah. Teman-teman, sama seperti begini. Oke. Nah, saya tidak tahu teman-teman pekerjaan teman-teman itu spesifiknya apa. Tapi mungkin kalau saya di posisi teman-teman, karena saya itu tidak terbiasa dengan hal itu, maka saya pasti kewalahan di hari-hari pertama. Waktu teman-teman juga waktu mengerjakan pekerjaan teman-teman masing-masing di hari pertama itu, pasti saya rasa banyak sekali masalah.
Tetapi sekarang kalau misalnya teman-teman itu mengerjakan pekerjaan teman-teman, kalau ada menemukan masalah, pasti teman-teman sudah bisa mengatasinya. Karena apa? Karena teman-teman sudah mempelajari bagaimana masalah itu bisa teman-teman pecahkan dengan mudah. Karena apa juga? Karena masalah itu bukan hanya sekali lagi muncul. Nah, sama seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman itu usahakan, biasakan, dan melatih memunculkan yang begini, maka nanti teman-teman akan belajar bagaimana cara mudah untuk menyelesaikannya. Nah, sama seperti ini tadi, saya kasihkan teman-teman cara yang mudahnya. Oke, nah bagaimana lagi cara yang mudahnya Mbak? Sebenarnya bukan cara yang mudah, itu sama saja. Tapi bagaimana teman-teman, nanti akan kita buktikan. Saya akan kasih lihat teman-teman, coba ini. Sampai di tahap ini, kita tadi sudah mengerti kan? Sekarang tujuannya kita adalah menentukan akarnya toh? Akarnya toh? Iya kan? Nah, supaya kita tidak dua kali kerja, di sini kita ada dua kali kerja toh, kita bagi lagi ini dua kan? Ini lagi kita bagi dua. Kalau konsepnya kita hanya mencari akar, tidak mencari faktornya. Kalau kita disuruh memfaktorkan harus begini dia memang ya. Tapi kalau kita disuruh hanya mencari akar penyelesaiannya atau mencari nilai X-nya, maka teman-teman coba lihat ini. Sampai tahap ini. Oke? Itulah kita gunanya mempelajari masalah. Ketika kita mempelajari masalah, kita sendiri belajar bagaimana mengerjakan masalah itu dengan metode kita sendiri. Nah, coba lihat ini teman-teman. Oke, X dikurang 4. Tadi ingat, kita kalikan 2 toh? Itu karena kita kalikan 2 kan, makanya hasilnya 12. Nah, karena kita hanya tinggal mencari X-nya, oke, jadi nanti X dikurang 4, oke, kita tuliskan lagi, X dikurang 3, oke, sama dengan 0. Sudah? Karena tadi, oke, suaranya putus-putus, sudah bisa? Mungkin karena saya terlalu cepat ya temponya. Oke. Nyambung kan tadi yang teman-teman saya bilang? Oke. Nah, tadi kita kalikan 2. Karena kita hanya menentukan akar, kalau teman-teman disuruh mencari faktor memang harus begini. Tapi supaya kita tidak dua kali kerja, karena kita hanya disuruh menentukan akar, oke, jadi kalau teman-teman tadi di sini angka koefisiennya itu 2, berarti kan kita kalikan 2 kan? Nanti kalau sudah dapat yang begini, kemudian kita sudah faktorkan, ini sudah kita faktorkan, maka karena ini kita kalikan 2, otomatis ini menjadi 2 kali lipat toh? Otomatis ini menjadi 2 kali lipat toh? Yang di sebelah sini karena ini perkalian ini toh? Ya kan? Maka kita harus antisipasi karena ini udah 2 kali lipat dari sini toh. Maka ini harus kita antisipasi kalau kita kali 2 sebelumnya supaya dia kembali ke semula, berarti kita harus bagi 2. Kan begitu toh? Jadi ini harus kita bagi 2. Oke, ini kita bagi 2. Sudah, ini kita bagi 2. Nah, udah, gampang, sudah. Berarti ini X, karena X dikurang 4 per 2. Oke, 4 per 2 berarti itu sama dengan 2. Berarti bisa kita tuliskan X sama dengan 2. Baru ini X dikurang 3 per 2. Langsung kita tuliskan X sama dengan 3 per 2. Nah, mudah kan? Kita nggak dua kali kerja. Oke, bisa teman-teman? Tadi saya ulangi. Kalau kita sudah bisa ini faktornya ya teman-teman. Tapi sekarang konteksnya, oke, ingat konteksnya kita sedang mencari akar. Sudah, konteksnya kita sedang mencari akar. Jadi kalau teman-teman sudah mengerti, sebenarnya tahapannya itu adalah dari sini kemari baru ke sini. Ya toh? Baru kemari toh? Ke sini. Ya kan ininya, karena kita menggunakan metode faktorisasi, berarti membuat bentuk umum ini menjadi faktornya. Inilah faktornya. Oke? Nah, karena konsepnya kita hanya mencari akar penyelesaian, maka begini saja sudah. X dikurang 4, ini 2 dari mana? Karena tadi sudah kita kalikan 2. Supaya dia kembali ke posisi semula, maka supaya
kita kalikan 2 itu kembali ke posisi semula, berarti harus kita bagi 2. Maka kita bagi 2 di sininya. 4 bagi 2. Di sininya 3 bagi 2. Kalau misalnya di sini tadi 3, maka ini 4 bagi 3. Gitu dia. Nah, kan bisa langsung dapat. Sama atau hasilnya? Sama, karena kita hanya diminta mencari akar. Tapi kalau disuruh memfaktorkan, harus begini kalian tunjukkan. Oke? Yang penting konsepnya kalian teman-teman sudah tahu. Itu tadi saya bilang. Kalau kita sudah tahu masalahnya itu bagaimana penyelesaiannya, maka kita akan belajar sendiri bagaimana menyelesaikannya dengan mudah. Maka ini juga begitu. Oke, bisa? Bisakah? Bisa tidak? Halo? Halo? Bisakah? Bisakah? Bisa? Oke, coba ini. Oke ya, coba. Saya ada 2 kasih contoh. Oke. Coba ini ya. X 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3. Oke, sama dengan 0. Ini coba teman-teman. Ini coba dikerjakan. Oke, baru yang satu lagi kita ambil yang dia 32A-nya. Itu 3x kuadrat 3x kuadrat ditambah 5x ditambah 2. Oke, yuk coba. Mbak Wastira, maksudnya bagaimana? X minus 2 dari mana? Mbak Wastira, ini ya? Ya kah? Mbak Wastira? Mbak Neng? Ini kah? Yang ini? Ini? Ya? Ya, ini begini teman. Ini Mbak Wastira begini. Ini kan dia 2x dikurang 4. Nah, kita usahakan ini dia sederhana, bilangan yang paling kecil. Nah, ini kan masih bisa kita bagi 2, sama-sama kita bagi 2. Nah, kita sama-sama bagi 2, itu tinggal x. 4 kita bagi 2 menjadi
2. Bisa? Bisa, Mbak? Nah, itu untuk menemukan faktorisasinya. Tapi kalau kita diminta langsung menentukan akar-akarnya, langsung saja begini Mbak Wastira. Sudah? Tadi saya hanya mencoba teman-teman menggunakan faktorisasinya. Ternyata tepat dia pas, kembali ke semula. Ini hanya untuk mempermudah karena A-nya tidak sama dengan 1. Kalau A-nya sama dengan 1, kita bisa mudah langsung begini. Oke, udah? Coba yang ini. Sudah ada yang bisa? Hmm? Aduh, Mas Najwa, jangan terbalik. Nanti ada minusnya itu. Bukan ada yang sedikit hilap. Saya hilap itu. Nah, memang saya memang paling maklum sama kalian semua. Angkanya sudah benar, tapi dia sama Mbak Gadis. Nah, salah Pak, minus loh, minus. Bukan positif, minus itu. Coba diketikkan dulu caranya, teman-teman. Coba dulu ketikkan dulu. Jangan langsung X1 sama dengan setengah, X2 sama dengan 3. Gitu. Coba diketiin apanya. Coba. Ayo. Tidak ada yang mau ketik caranya. Aduh. Oke. Saya kasih soal, saya jawab sendiri. Coba dong teman-teman, kasih tulis dulu, jangan langsung jawabannya. Ayo. Jangan langsung X1 sama dengan segini, S2 sama segini. Kasih jalan dulu lah, kasih prosesnya dulu. Biar teman-teman yang lain bisa ngelihat. Barangkali mereka sudah menemukan caranya, tapi susah memulainya begitu. Coba teman-teman yang lain yang sudah kira-kira bisa ini, dikasih jalannya. Jangan langsung jawabannya, biar yang lain bisa ngelihat. Ayo. Kan seperti saya, kan saya tulis nih. Ini kan saya tulis, ini begini, begini, baru begini. Baru dia sampai begini. Kan nggak langsung saya tulis X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 3/2. Ayo, cayo, cayo. Ayo. Halo, ada nggak yang dengar saya? Masih mentok sampai di sini.
Ya, lanjut dulu, lanjut. Baru, baru, oke, baru, baru, ayo. Oke, coba Mbak Ika, coba bandingin sama punyanya Mas Najwa. Mbak Denis, Mbak Citra, beda. Bukan soal masalah bedanya, maksudnya prosesnya. Oke, yang lain bagaimana? Yang lain. Yang lain tidak ada kasih masukan, tidak? Ayo, Mbak Ratna. Mbak Ratna, hadir? Mbak Eva Rahayu. Ayo, Mbak Eva. Mbak Nuri sama-sama siapa? Samanya sama siapa? Oke, udah sampai di situ. Tadi Mas Najwa kan, oke, Mbak, saya tahu di mana Mbak Ikanya, saya tahu di mana kekeliruannya. Barangkali kalau saya tidak salah, Mbak Ika pasti kalikan 7/3. Iya tidak? Iya. Tadi tadi saya bilang inikah yang dikalikan kemari, Mbak Ika? Ayo yang lain teman-teman. Yang tadi saya bilang koefisiennya ini kah dari X-nya kah yang kita kalikan ke konstantanya? Bukan, yang mana? Koefisien yang mana? Yang pangkat 2. Mbak Ika, kita kalikan yang ini kemari. Oke? Jadi, kita kalikan begini. Seperti yang dituliskan Mas Najwa, saya tuliskan kembali. Dan juga katanya sama Mbak apa? Mbak apa ya? Mbak Nuri. Oke, karena kita sudah kalikan 2, oke, artinya sudah diambil sama 3 ini duanya. Oke, jadi tidak ada lagi 2 di depan X kuadratnya. Tinggal X kuadrat ditambah 7X ditambah 6. Oke, ini hanya pemisalan teman-teman, ya. Kita tidak sedang membuat bahwa ini sama dengan ini. Saya tadi sudah bilang ini pastinya tidak sama dengan ini. Tetapi ini mempermudah kita memfaktorkan ini. Begitu ya. Jangan salah ya teman-teman. Ini tidak sama dengan ini. Tetapi ini kita buat untuk mempermudah kita mencari faktorisasinya ini. Faktorisasi dari persamaan ini. Sudah? Ini tidak sama dengan ini. Bisa ya teman-teman ya? Oke, Mbak Ika, sudah lihat kan? Bukan ini yang kita kalikan ya, tapi ini yang kita kalikan ke sini. Setelah kita kalikan, lihat apa yang harus kita ubah. Di sini tidak boleh ada 2 lagi, dan di sini ya hasil kalinya. Tidak 3 lagi, tapi sudah menjadi 6. Oke, tapi ini tidak sama dengan ini ya. Teman-teman jangan membuat ini sama dengan ini. Yang atas itu beda dengan yang bawah. Oke, nah yang bawah ini hanya
apa ya namanya, kita hanya konsep berpikir saja di dalam pikiran kita saja kita buat begini supaya mempermudah kita menyelesaikan faktorisasi. Nah, kalau sudah begini kan kita sudah mudah memfaktorkannya. Tinggal kita cari dua angka yang kita tambahkan itu sama dengan 7, baru kita kalikan sama dengan 6. Oke. Oke, saya mengcopy yang ditulis Mas Najwa. Oke, itu menjadi X ditambah 3, ya toh? Ya atau tidak, Ki? Iya kan? Berapakah tadi yang ditulis Mas Najwa? Berapakah tadi yang ditulis Mas Najwa? Iya kan? Begini toh? Iya kan? Oke, sudah. Ini faktorisasinya dari sini. Iya kan? Oke, ini miliknya ini, teman-teman. Ini yang ini. Oke, ini yang ini. Nah, kalau yang ini, yang bagaimana? Nah, di sini harus ada 2 kan? 2 di sini, 2 di sini. Tapi kita tidak usah lagi kita buat 2 lagi, karena kita hanya menentukan nilai X-nya langsung. Makanya kita langsung bagi 2. Ini kita bagi 2. Oke, ini kita bagi 2. Sudah? Maaf. Berarti dia ini bagi 2. Ini bagi 2. Jadi berapa hasilnya? Ayo. 6 bagi 2 berapa? 3 toh. Berarti dia X1 sama dengan minus 3. Nah, tadi kalian bilang X1-nya sama dengan 3, X2-nya sama dengan setengah. Nah, ada yang salah toh? Ini minusnya yang kurang. Oke. Bisa, Mbak Citra lagi ada 3 ini. Oke, Mbak Ika, begitu. Kalau teman-teman yang lain tidak mencoba, tidak tahu di mana kesalahannya, jadi kurang greget dia, kurang dapat dia nanti. Jadi teman-teman yang lain, never mind lah. Maksudnya nggak usah nggak usah takut. Apa yang kalian ketahui, coba tuliskan di sini. Nanti kita coba clearkan sama-sama. Kok bisa, Min? Kan dia kan X tambah 6 per 2 sama dengan 0. Berarti jadi dia minus 3. Waduh. Kan ini masih ini tuh teman-teman. Masih X tambah 6 per 2 atau X tambah 3. Ini X tambah setengah sama dengan 0. Kan belum kita tentukan. Kayak begini loh yang kemarin. Berarti kan nggak perlu saya tuliskan lagi. X kurang 4 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 4. Kayak ini. X tambah 3 sama dengan 0. Berarti X sama dengan minus 3. Langsung aja. Ini langsung ingat ini sama dengan 0. Ini sama dengan 0. Berarti dapat minus 3. Bisa? Oke. Mbak Aini, kenapa belum ngeh kena X tambah 1 sama dengan dari mana? Nah, udah. Ini dari sini, Mbak. Sudah? Oke. Ini tadi kan kita misalkan, kita buat dia dulu, kita usahakan menjadi bentuk persamaan kuadrat yang A-nya sama dengan 1. Oke. Dengan cara kita kalikan 2 ini ke konstantanya, ketiganya. Nah, setelah kita kalikan, maka ini diibaratkan saja begitu loh. Mbak Ani, ini diibaratkan saja. Ini kita ibaratkan supaya nanti kita ketemu gitu pemaktorannya. Udah, 2 ini kita kalikan ke 3. Sudah. Nah, kalau A-nya sudah sama dengan 1, itu mudah kita faktorkan. Itu tadi saya bilang. Kalau A-nya tidak sama 2,
Itu susah. Bagaimana kita membuat faktorisasinya ini? Susah toh? Tapi kalau dia sudah A-nya sama dengan 1, di sini 1, maka sudah bisa. Makanya tadi caranya kita kalikan 2 ini ke 3. Sudah? Sudah Mbak Aini? Mbak Aini? Halo? Iya, betul. Sudah? Nah, tadi karena dia kita kalikan 2 di awal, maka setelah kita sudah buat pemaktoran, kita harus bagi 2. Karena tadi kita kalikan 2 ini kemari ke awal. Sudah? Yang lain teman-teman sudah bisa mengerti? Oke. Sudah? Ayo, Mbak Denis. Mbak Denis, Mbak Emma. Saya pengen nih lihat komennya, lihat pesannya. Mbak Lisa juga. Mbak Bintang. Mbak Nani. Nah, Mbak Ratna lagi. Oh iya, itu sama saja. Karena perkalian, itu sama saja, Mbak. Kalau ini kita putar di sini 1, di sini 6, sama saja. Asalkan kalau di sini misalnya di sini negatif, di sini positif, kalau itu kita ganti misalnya di sini jadi 6, 6-nya kita pindahin, nggak boleh. Ininya yang boleh kita tukar. Sama kayak begini. 2 kali 3 kan sama dengan 3 kali 2 kan? Nah, itu sudah sama-sama aja begitu. Oke, bisa Anda lanjut kemari. Tidak, Mbak. Tidak. Kecuali kalau dia bentuknya begini. Misalnya ya, saya ambil ya. Misalnya gini. Hasilnya begini. Misalnya X dikurang 6. Oke. Baru satu lagi. X ditambah 1. Oke. Ini tidak boleh. Mbaknya tukar jadi sini X-nya 1. Di sini jadi 6. Ini tidak boleh dibuat menjadi X dikurang 1. Sudah, itu tidak boleh. X ditambah 6. Itu tidak boleh. Ya, otomatis beda toh. Di sini X-nya kurang 1. Di sini. Nah, tapi kalau ini Mbak garisnya mau ubah begini. Misalnya ini mau diubah. X tambah 1. Baru X kurang 6. Itu boleh. Ini boleh. Tapi kalau Mbak garisnya ubah begini itu tidak boleh. Karena apa? Ini yang dalam kurung saja ini sudah beda. Nah, di sini dia X tambah 1. Kita ubah menjadi X kurang 1. Itu pasti berbeda. Hasilnya di sini pasti X sama dengan 1. Kalau di sini X sama dengan minus 1. Sudah? Oke, bisa. Oke, bisa toh? Sudah? Nah, sekarang ini ayo, teman-teman. Baru kita lanjut nanti ke rumus ABC. Ini, yang ini. Ayo. Sama saja. Ayo, saya kasih ya. Teman-teman kesempatan yang untuk soal berikutnya yang belum, ya, show off dong. Gak apa-apa gitu. Coba dulu. Kita tidak akan pernah tahu di mana kesalahan kita kalau kita tidak pernah mencoba. Kan katanya pepatah itu bilang, you will know something after you try, katanya. Kau akan mengetahui sesuatu setelah kamu mencoba. Gitu. Saya yakin ya teman-teman pasti kerjain kau di sana.
Oke, saya tunggu. Yang ini ya, Mbak. Cekek. Saya tunggu ya, Mbak Emma. Ah, Mbak Nuri gak nyimak. Buktinya tadi benar kok. Tadi Samar bilang sama Mas Najwa kan. Sama saja coba kerjain begini, Mbak Nuri. Saya tunggu ya. Saya tunggu ya. Yang lain pasti kerja ya, teman-teman. Hmm? Oke. Ya, Mbak Ika. Ya, Mbak Ika. Mbak Ika sudah oke. Oke. Ini tunggu sebentar. Yang Mbak Kaif ini siapa? Mbak Gadis ya? Siapa sih yang Kaif ini? Mbak Kaif siapa ini? Oh, Mbak Airin. Oke. Oke, Mbak Airin juga sudah. Oke. Oke. Hmm. Mbak Aini, dia bukan minus sepertiga. Coba dicek lagi. Mbak Ratna, coba pasti ada yang silap itu Mbak. Terbalik-terbalik itu minusnya Mbak Ratna. Mbak Ika sudah yes.
Oke, Mbak Denis. Oke, coba Mbak Denis. Sudah, pasti saya coba tebak. Oke, perhatikan kemarin Mbak Denis. Pasti Mbak Denis kalikan 5 kedua, makanya hasilnya 10. Bukan 5 kedua yang dikali Mbak Denis, sama tadi kasusnya sama Mbak Ika. Oke, Mbak Ika, coba kasih penjelasan sama Mbak Denis. 3 yang kita kalikan ke 2, Mbak Denis. Bukan ini, bukan 5-nya yang kita kalikan ke 2. 3-nya yang kita kalikan ke 2. Oke, sudah. Oke. Sudah. Oke. Sudah. Oke. Oke. Mbak Nadia. Mbak Nadia, kenapa ada 7X? Yang ini yo, yang ini. Kita kemari loh. Kita di sini loh. Mbak Nadia. Oke. Ini sudah pas. Yang Mbak KF. Sudah. Ini ditambahi ya 5X. Oke. Nah, pemaksaannya yang kurang. Oke. Bilangan berapa? Kita jumlahkan dia 5. Oke. 2. Mbak Airin. Ayo. Ayo. Coba Mbak Ika. Coba di ini. Ayo Mbak Ika. Coba di ini dulu, dikasih jalannya dulu Mbak Ika. Ayo. Ayo Mbak Ika. Mbak Emma, Mbak Nani, Mbak Lisa. Apa kabar di sana? Mbak Lisa, Mbak Nani, Mbak Eva. Coba jangan langsung hasilnya, jadi kita bisa tahu di mana kesalahannya. Coba jangan langsung hasilnya. Coba Mbak Ika jangan langsung hasilnya. Coba ditulis. Mbak Garis juga jangan langsung hasilnya. Biar kita tahu di mana kehilafannya.
Ayo. Oke. Hmm? Hmm? Hmm. Oke. Hmm? Wah, gimana nih Mbak Ika? Mbak Ika bagaimana? Iya, Mbak Nuri sudah. Lanjut terus. Mbak Ika bagaimana kerjainnya? Itu bagaimana ya? Mbak Ika? Oke. Oke, Mbak Nuri. Ih, saya juga bingung. Oke, sudah? Sudah, teman-teman. Oke, kita kalikan, ayo. Ini sepertinya saya bingung ini. Di mana yang salah? Sudah? Kita kalikan 3-nya kali kedua. Menjadi berapa? 3-nya karena kita sudah kalikan tidak boleh kita tulis lagi. Tinggal X pangkat 2. Sudah? X pangkat 2. Ditambah. Coba dulu dilihat teman-teman. Tambah 5X. Dikurang. Kurang 6. Ya toh? Ya toh? Begini toh? Nah, sekarang ini kita faktorkan. Bilangan berapa kalau kita kalinya, hasil kalinya 6 dan ininya 5. Oke. 3 sama? Kenapa 3? 6 sama 6 sama 1 toh? Ya toh? Berarti dia di sini X tambah 6 X kurang 1 kan? Dengan 0. Oke. Coba dilihat, teman-teman. Kalau di sini positif dia, maka positif itu berada di angka yang paling besar. Itu jangan terbalik ya, kayak punya Mbak apa tadi. Jangan dari sini negatif 1. Tambah 1. Di sini kurang 6. Karena di sini dia positif. Berarti positifnya di sini yang paling angka besar. 6 paling besar, berarti dia positif. Sudah? Kecuali di sini negatif, di sini positif. Nah, baru. Di sini negatif. Karena dia negatif, maka di sini harus negatif. Karena dia negatif, maka di sini negatif. Oke, bisa. Sudah sampai sini? Nah, ingat. Karena tadi kita kalikan 3, maka kita harus bagi 3. Ini kita bagi 3. Ini kita bagi 3. Aduh, teman-teman, saya rasa ini soal yang mudah deh. Sudah, tinggal X tambah 6/3, berarti 2. Berarti X tambah 2 sama dengan 0. Baru satu lagi, X kurang 1/3 sama dengan 0. Oke, bisa kan? Sudah. Berarti
X sama dengan, X1-nya berarti sama dengan minus 2. Baru X2-nya sama dengan seperti 3. Aduh, saya bingung teman-teman, di mana sih kesulitannya? Saya rasa penjelasannya sudah ini. Di mana sih? Ayo teman-teman. Ayo, di mana sih yang kurang? Ayo. Aduh, bagaimana ya? Teman-teman, itu kuncinya faktorisasi itu kalian harus bisa memasangkan dua buah bilangan kalau dijumlahkan itu sama dengan B-nya. Kemudian dikalikan itu sama dengan konstantanya yang sebelah sini. Jadi kayak inilah 5 sama minus 6. Oke, bilangan berapa kalau kita jumlahkan minus 5? Kuncinya kita mulai dari ini ya teman-teman. Supaya kalian bisa mengetahui dua angka yang dimaksud. Oke, saya tuliskan dulu ya. Coba kita tuliskan misalnya titik-titik ditambah titik-titik, hasilnya harus 5 toh, ya kan? Itu 1. Supaya kalian bisa mengini. Baru titik-titik kita kali dengan sesuatu juga titik-titik, itu hasilnya harus minus 6. Oke, caranya teman-teman begini. Sudah? Tadi saya bilang begini, supaya kalian pasti kewalahannya menentukan dua angka di sini kan? Kayak ini 6 sama minus 1, di situ kewalahannya. Oke, nah begini teman-teman. Oke, sampai di sini bisa mengerti kan? Nah, tuliskan dulu 5. Berarti 5 itu harus hasil dari penjumlahannya. Sedangkan minus 6 itu perkaliannya. Oke, nah teman-teman, supaya mudah, kita mulai dari perkaliannya. Oke. Nah, sekarang kalian tentukan dulu. 6 itu kali berapa saja? 1 kali 6 bisa, 2 kali 3 bisa kan? Ya kan? 2 kali 3 bisa, 1 kali 6 bisa. Oke? Sudah? Sudah kan? Nah, sekarang uji-uji dulu. Kalau dia negatif, teman-teman, sudah. Kalau dia negatif, pasti salah satu angka itu harus negatif. Itu kuncinya. Kalau dia positif, pasti kedua-duanya kalau nggak sama-sama positif, pasti sama-sama negatif. Itu dia kuncinya. Tapi kalau misalnya di sini dia udah positif, berarti di sini itu bilangannya itu harus sama-sama positif. Kalau di sini positif. Oke, nah sekarang gini, kita satu aja kan, di sini negatif, berarti salah satunya harus negatif. Oke, kita ambil salah satu contoh adalah 2 sama 3 itu perkaliannya adalah 6 juga kan. Tapi kalau kita ambil misalnya negatif 2, kita tambah 3, itu tidak jawabannya kan? Atau 3, negatif 3 ditambah 2, itu tidak ada. Berarti ada yang lain angkanya, yaitu 1 dengan 6. Kan gitu toh? Berarti kita pasangkan dulu 1 sama 6. Oke, berarti kita pilih yang mana yang negatif, 1kah atau 6? Oke, kita pilih misalnya. Tadi kan 2 sama 3 ini, ini 1 sama 6. Oke, kita pilihlah di antara ini yang mana kita pilih negatif, 1kah atau 6? Oke, kalau misalnya di sini angkanya teman-teman, angka di sini itu positif, sudah. Ini kan positif 5 kan? Ya kan? Positif 5 kan? Ya toh? Positif 5. Jadi, kalau dia positif, maka pastikan negatifnya itu berada di angka yang paling kecil. Di sinilah negatifnya. Karena apa? Supaya dia positif di sini, berarti harus ada yang lebih positif besar kan? Kalau di sini kita buat negatif, pasti 1 sama negatif 6. Berarti hasilnya negatif 5. Tapi karena
karena kita minta dia positif, maka yang pasti adalah negatifnya itu harus diangkat terkecil. Maka dia menjadi minus 1 dan 6. Itu dia. Coba lah, minus 1 tambah 6 kan 5 kan? Sudah, teman-teman? Sudah? Sudah? Jangan terbalik. Mbak Eva, jangan terbalik. 5 sama 1. Itu yang kalau kita jumlahkannya dia, Mbak Eva. Oke? Jangan terbalik ya. Sudah? Oke, saya ulangi untuk menentukan dua angka. Oke, yang pertama adalah kuncinya di ininya. Sudah? Tadi antara 5 dengan 6. Kuncinya adalah cari perkalian dua bilangan yang hasilnya 6. Itu dulu. Sudah, tadi kita sudah cari yaitu 2 sama 3 atau 1 dengan 6. Sudah, baru kita coba. Kalau kita jumlahkan kedua angka itu, bagaimana hasilnya? Itu dia. Nanti itu kita tinggal pilih. Bisa kan? Bisa? Bisa semua? Halo, bisa? Oke. Saya sangat berharap teman-teman. Oke, bisa? Nah, sekarang kita boleh lanjut. Oh, istirahat dulu teman-teman. 2 menit, saya kasih teman-teman ini dulu, gerak-gerakan badan, atau yang mau ke kemana ya, kamar mandi kah, atau bagaimana, silahkan ya. 2 menit kita kasih istirahat. Amin. Amin, amin semua. Semoga kita sama-sama paham ya. Ayo istirahat dulu 2 menit. Yang minum kah, atau yang mau ke kamar mandi kah, atau bagaimana? Silahkan. Atau digerak-gerakkan dulu badannya. Yang matanya ngantuk kah, agak-agak keluar dulu biar segarin matanya. Jadi gerakkan badannya. Tarik nafas dulu, segarkan dulu badannya. Oke, 1 menit lagi ya. Oke, kita mulai. Kita mulai. Iya Mbak, karena tadi kita minta ini, istirahat dulu, makanya tidak ada suaranya. Mbak Gadis, Mbak Gadis. Tadi kan kita suruh istirahat Mbak Gadis. 2 menit, makanya tidak ada suara. Oke.
Tadi saya minta teman-teman yang lain gerakin badan dulu, segarin mata, yang kamar mandi, yang bagaimana. Oke, berarti sudah bisa toh? Kita lanjutkan. Sudah? So far so good? Bisa lah ya. Biar kita lanjut ke rumus ABC. Oke, kayaknya Mbak apa tadi sudah pakai rumus ABC, Mbak Ika kan? Iya toh? Mbak Ika pasti buat ini toh? Rumus ABC kan? Bagaimanakah dia rumus ABC? Oke, nah sekarang begini. Tadi saya bilang kan, teman-teman, kapan kita menggunakan rumus ABC? Oke, saya kasih contoh, teman-teman. Nah, coba kalian kerjakan ini pakai faktorisasi ya. X, coba teman-teman kerjakan ini. X kuadrat tambah 5X kurang 7 sama dengan 0. Oke, coba teman-teman cari dulu faktorisasi apanya, akar-akarnya, pakai faktorisasi. Coba dengan menggunakan faktorisasi, coba dicari dulu akar-akarnya. Ayo, sudah bisa? Ayo, sudah bisa? Coba dulu bilangan berapa yang ditambahkan dia 5 dikali dia 7. Ayo, sudah bisa? Bisa tidak? Halo? Halo, hai. Hai. Halo. Wah, sudah sepi. Sudah tidurkah semua? Sudah tidur? Saya bilang tadi 2 menit itu gerakin badan, bukan mau tidur ya. Ayo dong, saya dijawab dong. Jangan biarkan saya merana sendiri. Saya bukan Marina. Saya murni. Si Marina yang baru merana di atas menara. Otaknya gak usah diperas, Mbak. Bukan kain itu otaknya diperas. Ayo yang lain bagaimana, Mbak Lisa? Kalau 1 tambah minus 7 berapa, Mbak Nuri? Ayo. Ayo. Ayo, Mbak Nuri. Kalau 1 tambah minus 7? Ayo, berapa dong? Kita mau kasih berapa ini faktornya?
Ayo. Ayo. Waktu kita sedikit lagi. Ini mau kita tambah atau mau kurang ini bagaimana? Nah, baru. Waduh, Mbak KF, itu bagaimana itu Kenapa X tambah 7X? Maksudnya bagaimana ini, Mbak? Mbak Airin? Mbak Airin? Ini bagaimana? Iya, ini bagaimana? Kenapa ini? Ayo, Mbak Airin, kenapa begini? Ini faktorisasinya bagaimana ya? Ini kenapa ada X di dalam? Ayo, Mbak Airin, itu kenapa? Terus Mbak Nadia, jadi berapa dong? Kita faktorkan ini bagaimana? Ayo yang lain, buruan. Buruan kau katakan. Buruan dong jadi jawab. Ayo yang lain. Mbak Nadia itu 5/1 apa sih? Nggak tahu saya ya. Kenapa Bunda Ika? Mbak Ika, kenapa begini? Aduh, makin error semua. Saya juga makin error. Baca komen-komen kalian saya error. Waduh, bagaimana ya? Ketika tidak hanya teman-teman yang error, ketika tutor juga ikut error, mau dibawa kemana KPC ini ya? Aduh, saya jadi error baca komen kalian. Bagaimana nih? Tolong saya. Tolong saya. Saya sudah error. Ya, Mbak Deni, silahkan. Silahkan yang lagi mikir lanjutkan. Yang lagi error, tolong yang lagi error dibantu saya supaya kita tidak error. Aduh, bagaimana ini? Jadi bagaimana? Ini faktorisasinya bagaimana? Itu dulu. Ayo, bilangan berapa kita jumlahkan 5, kita kalikan 7. Ayo, teman-teman. Apa sih Mbak Ika? Itu apa sih? Kenapa minus 5 dikali 5 pangkat 11 kurang 4? Kenapa? Gini. Mbak, tahu dulu ya. Sekarang yang saya tanya itu adalah faktorisasinya, bukan hasilnya. Oke? Nah, sekarang ini, oke? Supaya kita bisa nanti membawakan dia hubungkannya ke rumus ABC. Oke, sekarang ini 5 sama minus 7. Dari tadi kita membuat pemaktorannya adalah bilangan berapa kalau kita jumlahkan 5 dan kita kalikan dia kedua bilangan tersebut hasilnya minus 7. Itu dulu. Cari dua angka. Oke, tadi Mbak Nuri bilang minus 7 sama 1. Tapi kalau kita jumlahkan dia itu tidak 5. Oke, yang lain perkalian 7 berapa lagi? Tidak ada toh. 7 itu hanya bisa dikalikan 1 dengan 7. Sudah tidak ada. Sementara kita harus jumlahkan dia hasilnya 5. Sudah? Teman-teman sudah mengikuti saya? Ini kita bisa hubungkan nanti ke rumus ABC. Kenapa kita pakai rumus ABC? Sudah? Oke, berarti gini, teman-teman. Saya hanya coba teman-teman, saya tadi hanya tanya, ini faktorisasinya bagaimana? Teman-teman belum saya tidak minta jawabannya bagaimana, tapi faktorisasinya. Ternyata ini bilangan tidak bisa kita faktorkan dengan angka yang sederhana. Bisa kita faktorkan, tapi dia nanti dalam bentuk akar.
Oke. Nah, dengan konsep begini teman-teman, kalau kita tidak bisa memfaktorkan suatu bentuk persamaan kuadrat dengan faktor yang sederhana, sudah, kita gunakanlah dia rumus ABC. Nah, di situ saya mau bawa teman-teman kenapa kita pakai rumus ABC. Oke, rumus ABC itu kelebihannya adalah ketika suatu persamaan kuadrat tidak bisa kita faktorkan dengan, bukan saya bilang tidak bisa ada faktornya ya, pasti ada, dengan bilangan yang sederhana. Seperti yang tadi itu, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu sederhana. Tapi kalau sudah menjadi akar 90, akar 23, akar 54, nah itu sudah tidak bilangan sederhana, artinya sudah harus kita analisis. Ini bukan berarti kita tidak bisa faktorkan, bisa kita faktorkan, tapi dia angkanya tidak sederhana, tidak bulat seperti yang biasa kita gunakan. Nah, disinilah kita gunakan rumus ABC. Itu dia teman-teman, itu yang mau saya bawa. Teman-teman tidak mengikutinya. Oke, langsung kasih jawaban. Saya hanya tanya faktorisasinya. Oke, nah ini dia rumus ABC. Barangkali teman-teman yang lain sudah ini. Oke, ini dia rumus ABC. Oh, bukan, saya salah buka. Maaf, saya salah membuka PPT-nya. Oke, ini dia rumus ABC. Oke, atau yang sering kita gunakan rumus ABC itu begini. Ini sama saja, sama dengan, oke, sama dengan, oke, ini sama saja ya, ini karena kita keluarkan nanti jadi 2A dia. Oke, berarti dia minus B ditambah. Nanti saya akan coba teman-teman kenapa dia ditambah sama dikurang. Oke, B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Ini tahu ya teman-teman, B itu yang mana, A itu yang mana, B itu yang mana. Dibagi 2A. Oke, teman-teman. Ini adalah rumus ABC. Oke, kenapa dibilang rumus ABC? Coba dilihat. Di sini ada A kan? Itu makanya dibilang ABC. Ada A-nya, ada B-nya, ada C-nya. Makanya dibilang dia rumus ABC. Ada A, ada B, ada C. Oke. Saya tuliskan kembali persamaan kuadrat itu yang biasa adalah AX pangkat 2 ditambah BX tambah C sama dengan 0. Oke. Mbak Murni, A di sini yang mana? A yang ini. Sudah. B ini yang mana masuknya? B yang ini. C ini, oh maaf, ini salah. Betul, tapi nanti saya perbaiki. C ini yang mana? Yang ini. Oke, saya perbaiki dulu ya. Nah, ini bukan sama dengan, ini tambah. Oke, sudah. Nah, ingat, kenapa dibilang di sini teman-teman X12? Itu artinya apa? Nah, coba lihat ini teman-teman. Di sini ada positif, ada negatif. Itu artinya apa? Yang pertama, X1-nya nanti adalah kalau ini kita jumlahkan. Baru X2-nya kalau ini dikurangkan. Ini tetap sama, tapi yang membedakan satu nanti X1 itu kita jumlahkan dibuat di sini. Yang X2 satu lagi kita kurangkan. Oke? Sudah. Coba kita gunakan rumus ABC untuk menyelesaikan persamaan itu. Oke? Nah, tadi rumus ABC. Oke, teman-teman, ikuti saya ya. X1, X2. Oke, sama dengan, ayo diikuti teman-teman, walaupun saya tidak ini diikuti ya. Berarti
min B, saya tulis ulang, ditambah dan kurang atau kurang akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Ya, oke, teman-teman, saya diikuti. Oke, sudah. Di sini A-nya berapa? Di sini A-nya berapa? A-nya sama dengan, ayo diikuti saya. 1. Baru B-nya sama dengan 5. Baru C-nya sama dengan minus 7. Begitu kan? Oke, kita masukkan teman-teman. Ini minus B, berarti kalau 5 di sini menjadi minus 5. Berarti minus 5, ya kan? Gitu toh? Sudah. Ditambah atau kurang. Oke. B kuadrat, berarti 5 kuadrat. Oke. Dikurang 4. A-nya berapa? 1. Berarti kali 1. C-nya berapa? Minus 7. Bisa kan? Diikuti saya kan? Dibagi 2A. A-nya 1. Oke. Sama dengan. Ini minus 5. Oke. Plus. Jangan lupa ya, plus sama negatifnya. 1 tambah sama kurangnya. Sudah. Ini 5 kuadrat berapa teman-teman? 25. Diikuti saya kan? Saya tidak cakap sendiri kan? Oke, sekarang ini teman-teman, langsung lihat. Di sini negatif, di sini negatif. Positif. Tinggal kalikan 4 kali 1 kali 7 berapa? 4 kali 1 kali 7 berapa? 28. Jadi tambah 28 dia ya. Jangan bingung ya kenapa tambah. Di sini kenapa kurang, di sini jadi tambah. Karena tadi sini negatif tuh 7. Per 2 kali 1, 2. Oke, lanjut. Semoga teman-teman bisa mengikuti saya. Ayo tambahkan 25 ditambah 28. Ayo, saya tinggal lihat. Berapa 25 tambah 28? Teman-teman? Ya oke, 53. Per 2. Nah, coba lihat teman-teman. Makanya tadi saya bilang, ini tidak bisa kita faktorkan dengan bilangan yang sederhana. Coba lihat sampai di sini. Ada yang bentuk-bentuk akar kan? Makanya saya bilang, ini tidak bisa kita faktorkan dengan angka yang sederhana. Inilah lihat hasilnya. Ini belum ya, ini belum selesai. Oke, sampai di sini teman-teman, sudah pecah dia. Karena tadi X1 dan X2, kita pecahlah dia. Kita ambil yang X1. Berarti X1 kita jumlahkan, baru X2 nanti kita kurangkan. Atau sebaliknya boleh. X1 kita kurangkan dulu. Berarti min 5 dikurang minus 2, minus 5, 3. Per 2. Oke, satu lagi X2-nya kita pecah menjadi tambah 1 toh. X2-nya berarti itu kita ubah menjadi tambah. Bukan kita ubah. Kita buat yang tambah. Min 5 ditambah negatif, akar 5, 3. Per 2. Ini dia. Ini aja penyelesaiannya. Mbak Murni, ada yang lebih sederhana lagi. Nah, kadang-kadang dia dibuat begini. Ini kadang-kadang dibuat min 5 per 2 dikurang. Nah, dikurang begini dia. Nah, gitu aja. Itu bentuknya. Ada yang dibuat begini. Ini X2-nya, dipisah aja dia pecahannya. 5
per 2. Oke, ditambah akar 53 per 2. Begitu sudah. Oke, bisa? Oke, bisa teman-teman? Sudah? Gampang kan? Tidak ada yang sulit. Iya, itu per 2. Iya, Mbak, ini per 2. Maaf ya, ini per 3 saya tulis. Aduh, terima kasih Mbak Gadis. Ini per 2. Oke, sudah? Oke, sudah? Oke. Sudah bisa? Oke. Coba ya. Kita ulangi dari atas ya. Oke. Tadi ini A-nya 1, B-nya 5, C-nya minus 7. Rumusnya min B. Ingat, ini semua per 2. Min B ditambah atau dikurang akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Baru di sini min 5 ditambah atau kurang. Kita masukkan dia tadi kan B-nya 5. Berarti di sini diminta minus B. Berarti minus 5. Oke, akar dari 5 kuadrat. 5 kuadrat dikurang 4 kali hanya 1. C-nya min 7. Oke, per 2A. 2 kali 1. Baru kita lanjutkan kemari. Baru kita kalikan. Udah, dapat hasilnya 25 ditambah 28. Sudah, per 2. Baru begini sampai di sini dia. Baru kita pecah. Kita ambil X1-nya. 1 yang dikurang, 1 yang ditambah. Oke, bisa? Bisa? Bisakah? Bisa teman-teman? Bisa? Oke, sekarang coba. Ini teman-teman. Coba ditentukan akar-akar penyelesaian dari oke, ini dia. X kuadrat dikurang 8X dikurang 1. Ayo. Ayo, cepat teman-teman. Pakai rumus ABC. Ayo, saya kasih waktunya 3 menit. Ayo. Bisa ya? Dikerjai ya? Ya toh? Dikerjai toh? Mbak Emma, Mbak Citra nggak ada lagi ya? Ini kemana ya? Mbak Eva bisa toh?
Mbak Emma dari tadi tidak ada ngomong. Sama Mbak Lisa, sama Mbak Nani. Aduh. Gimana ini? Oke, saya tunggu ya. Sudah? Sudah ada yang ngerjakan? Halo? Sudah, berapa hasilnya, Mbak? Ayo, Bang Gadis, ini saya suruh kerjai. Berapa hasilnya, Mbak? Hah? Halo, yang lain bagaimana ini? Bagaimana kita menjawab? Mbak Ratna? Benarkah? Mbak Ratna? Itu pasti dalam akar, Mbak Ratna. Ayo. Ayo, yang lain. Mbak Ratna, ada yang kurang ini. Mungkin ada yang keliru. Dia pasti dalam akar, karena dia tidak bisa kita faktorkan. Kenapa akar 12, Mbak? Ayo, kenapa akar 12? Saya tahu. Pasti Mbak Nurinya nggak kuadratkan 8, makanya 12. Bukan akar 12, Mbak Nuri. 8 kuadrat ditambah 4. Berarti 64 ditambah 4.
8-nya pasti Mbak Nuri nggak kuadratin yang dalam akar. Ayo. Ya kan? Mbak Nuri, saya tahu di mana kesalahannya. Kenapa 60? Ditambah dia Mbak. Pasti Mbak Nadia 64 dikurang 4. Makanya 60. Dia kan kali ini Mbak. Dikali minus 1 tuh. Jangan Mbak. 64-nya tambahkan dulu ke 4. Mbak Nuri. Kayak gini, ini kan semuanya di dalam ini. Berarti ini selesaikan di sini. Teman-teman ini selesaikan dulu yang di dalam ya. Dah. Iya, betul. Ya. Masih dia begini, teman-teman. Kalau nanti ya. Oke, coba nanti dikerjakan. Oke, X1, X2-nya waktu kita sebentar lagi. Oke. Itu nanti sudah benar, itu minus 8. Maaf. Oke. 8. Itu sudah benar, pokoknya nanti sudah ini. Oke? Sudah? Ya, sudah hampir benar, teman-teman. Saya serahkan sama teman-teman menyelesaikannya. Oke? Aduh, saya sangat senang teman-teman semuanya mau berdiskusi. Semoga ke depan kita bisa lanjutkan. Untuk pertemuan kita hari ini, persamaan kuadrat yang kedua, KF kedua, selesai. Semoga nanti dipelajari kembali. Teman-teman, ini dilanjutkan. Sudah mulai dapat dia. Oke? Itu tinggal sedikit. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua buat partisipasinya. Sekian dan terima kasih.